Tisa, narasumber udah mau datang nih kayak ini. Apa? Kita ingin tahu dong, Sa, biasanya kalau ketemu narasumber briefingnya gimana sih? Mas Adi. Supaya narasumber di layar juga nggak emosian ya kadang. Ada yang nggak mau dipotong narasumbernya. Orangnya nggak emosian gitu ya, anak pesantren adem gitu ya, kalau ngomong menenteramkan. Apa kabar Mas Adi? Ya karena di depan kamera Di depan. saja. Nah kalau di belakang kamera gimana, sama aja Di sih belakang ini sebenarnya. ada celurit sebenarnya. Aduh, celuritnya coba keluarin Tuh celuritnya. kan. Mas Adi ini salah satu narasumber, ini pakar politik ya. Biasanya untuk membahas bursa capres, pilkada semuanya masuk. Bahkan kalau berbicara soal narasumber, kita juga butuh narasumber yang sebenarnya ini ya saya Ngerti show. talkative juga di layar ya Oke, saya. Ini salah satunya nih Mas Adi yang rajin kita undang ke berbagai program di TV One. Outfitnya juga keren, Oh, Sa. outfitnya keren. Boleh dong cerita ini sepatu apa? Celana jogger ya kan? Tumben Mas pakai pink, biasanya biru andalannya Mas. Enggak, tadi habis jogging di Senayan. Oh, habis jogging. Ini pertanyaan gue nih, biasanya Mas Adi jarang pakai pink. Kalau kita undang jarang pakai pink, ini kenapa pakai pink Mas? Oh, mau Friday night ya? Ya. Oh. Persisnya nggak ada baju lagi. Nah ini jasnya Mas, jasnya. Murah. Oh, Wih, coba mana. Murah-murahnya. Price tag mana price tag? Price tag kemana? Enggak, Wih. ini jas Tanah Abang. Oh, iya. Tapi di Mas, sana gini apa? Mas, kita juga ingin tahu Mas, kan ada narasumber yang mungkin ketika tampil di TV kan agak nervous ya saya. Tapi ini kok bisa menguasai panggung gitu. Tisa merapat dong, Sa, itu tuh merapat di situ, Sa, merapat tuh. Oh, 40, maaf ya pemirsa, 40 second Oh, lagi ya. bisa lanjut siaran. Gimana Mas? Kalau dari Mas Adi rahasianya gimana gitu Mas? Oke. Ya, saya cuma takut pada dua hal. Pertama takut sama Allah dan sama emak. Yang lain saya nggak pernah takut. Masya Allah luar biasa. Tapi kan bisa ala biasa Mas. Saking seringnya tampil di TV mungkin jam terbang mempengaruhi nggak Mas? Salah satunya termasuk juga menguasai informasi apa yang kita sampaikan. Oke. Dalam banyak hal saya juga nervous sebenarnya kalau tidak menguasai isu dan substansi. Emang kalau Mas Adi nervousnya apa tuh? Maksudnya? Ya, isu-isu yang tidak saya kuasain. Oke. Apapun itu, mau isu ekonomi, mau isu politik. Tercermin mungkin dari mungkin tatapan mata atau mungkin gerakannya Mas? Enggak. Wih, masih bisa dikendalikan Mas ya? Misalnya sering ngulang-ngulang. Nah, itu Oh. salah satu ciri orang nervous. Kalau saya sih menghindari untuk itu. Kalaupun toh saya diundang, kalau nggak siap, mending saya bilang nggak sanggup. Oke. Ketimbang tidak memberikan satu informasi yang itu baru, apalagi tidak terkonfirmasi, hanya untuk kebutuhan diskusi, saya kira khawatir menyesatkan. Wah, luar biasa. Jadi buat para pakar mungkin mereka yang secara teori luar biasa, tapi kalau untuk praktek kan ini kan public speaking juga diuji Mas ya ketika di layar TV Ya. Mas ya. Saran Anda apa Mas? Tips dari Mas Adi Praitno? Nah, public speaking itu memang butuh kemampuan alamiah, butuh nyali, butuh keberanian. Tanpa ditopang oleh satu knowledge, pengetahuan yang mendasar, saya kira public speaking hanya sebuah retorika yang tidak berarti, karena hanya akan muter-muter tidak menemukan substansi yang sebenarnya. Nah, kalau saya biasanya, kalau diskusi apapun, apalagi diskusi TV, saya sering biasanya baca buku yang terkait dengan tema, ataupun data-data survei, akademik lain yang kemudian mungkin akan kita sampaikan dalam berbagai forum itu. Misalnya soal Caimin dan AHY. Kenapa sih Caimin harus capres, AHY cawapres? Kan ini pertanyaan mendasar. Padahal AHY secara elektabilitas lebih tinggi, kan Wih, gitu. udah masuk. Langsung aja kita ke studio Mas, langsung saya Mas. Kita bareng-bareng ke studio Mas. Tapi celurit mau dititip di mana? Titip dulu dong, jangan dong mana. Nggak ada kan Mas ya. Ayo Mas. Oh, enggak Mas. Oh, ini di shopping. Aman Mas. Mau di make up dulu nggak? Enggak usah. Oh nggak usah, ayo Mas. Kita langsung ke studio Mas. Oke. Monggo Mas. Nah biasanya kita juga melihat studionya, ini narasumber detik-detik ke studio ini ya. Ya, Mas ya. Oh, di clip on dulu. Oke, dipasang clip on dulu nih bersama dengan Mas Adi. Hebat Mas Hendro. Asik. Oh Mas ya. Nah ini Tisa nih. Ya, nah kalau sekarang kita menyapa narasumber kita yang berada di venue yang lain. Mas Herzaki ya. Mas Herzaki dari Demokrat, terus juga ada Pak Jazilul Fawaid. Luar biasa nih Mas Herzaki yang kemarin lantang sekali ya Tisa ya waktu Lantang sekali. KLB Demokrat ya. Nah, luar biasa. Tapi bahasan kita bukan KLB lagi, tapi masih berkaitan lah tentunya dengan kaitannya kursi Cie. kekuasaan ya, menuju kursi Iya, iya. kekuasaan 2024. Masih iklan ini jangan serius-serius lah kalau masih iklan. Kebiasaan ya. Biasa. Jadi Nah ini. Wis, Mas Adi udah siap tuh kan, cara duduknya udah beda nih. Mas Adi bisa disapa Mas, ada Pak Jazilul Fawaid dan juga Mas Herzaki Mas. Oh, ada Herzaki sama Jazilul. Teman koalisi baru. Kabar Gus.
Oke, sesaat lagi ya saya, kita mau on air ya saya. Luar biasa. Kita lagi iklan mungkin sekitar 3 menitan lagi. Jadi perbaiki posisi duduk, oke, dibuka semua ini kancing-kancingnya, kancing baju maksudnya kancing baju, bukan yang lain.